di abad ke-22 setelah terjadi Perang Dunia Ketiga dan wabah virus corona yang menyebabkan manusia menderita, yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah perang tersebut, semua senjata api telah dimusnahkan dan tidak diproduksi lagi. Hanya ada kekuatan tangan. Saat ini hanya ada dua kerajaan yang tersisa, yaitu Kerajaan Alengka yang berada di belahan bumi barat, yang mempunyai penduduk dengan tubuh yang besar, dan Kerajaan Astina yang berada di belahan bumi timur, tepatnya berada di daerah kepulauan. Di zaman tersebut, hanya orang yang memiliki kekuatan besar yang menjadi penguasa. Cerita ini berdasarkan pengembangan dari cerita wayang Jawa dan dikemas sedemikian rupa. Kami mohon maaf jika tidak ada kesesuaian karakter dan cerita, karena cerita ini karya kreatif sesuai dengan pemikiran dari Dalang Gidiswan. Prabu Naga Pracana adalah seorang raja dari negara bagian dari Kerajaan Alengka. Dia ingin menguasai kerajaan Pringgodani yang berada di negara Astina, yang dipimpin oleh Raja Bima. Aku adalah Prabu Naga Pracana. Aku akan menguasai kerajaan Pringgandani. Akan kuhancurkan mereka dan akan bunuh rajanya si Bima itu. Pada saat itu, jika terjadi suatu perselisihan akan diselesaikan dengan pertarungan 1 melawan 1. Jadi, hanya Raja Prabu Naga Pracana melawan Raja Bima dan tidak melibatkan rakyatnya sama sekali. Namun dalam pertarungan itu, Bima berhasil dikalahkan oleh Prabu Naga Pracana, sehingga Bima melarikan diri ke dalam hutan bersama anaknya. Di tempat tersebut, Bima ditemui oleh adiknya yang bernama Arjuna dari kerajaan Hastinapura. "Kakak Bima, aku turut prihatin atas kejadian yang menimpamu." Iya, adikku Arjuna. Aku telah kehilangan istri dan rakyatku. Namun, beruntungnya aku masih bisa menyelamatkan anakku, si Gatotkaca.
Karena pengasingan ini sampai umur segini, anakku Gatot Kaca belum disunat juga. Saya takut dengan masa depannya Gatot Kaca nanti. Kalau sudah punya istri, dia tidak bisa menikmati. Saya sudah mencoba memotongnya menggunakan pisau, golok, pedang, bahkan dengan kuku pancanaka ini tidak mempan. Apalagi mau pergi ke dokter atau tukang las, masih tidak bisa. Mohon bantuannya, adikku Arjuna. Ya, begitulah kehidupan manusia di dunia. Pasti ada cobaan yang silih berganti. Namun semua itu pasti ada hikmahnya. Anakmu si Gatot Kaca ini pasti punya kekuatan yang tersembunyi. Masih kecil aja tidak mempan berbagai macam senjata tajam melukai tubuhnya. Apalagi kalau sudah besar nanti. Jika kamu latih dengan baik, mungkin dia bisa mengalahkan Prabu Nagaprajana. Aku akan membantumu, kakakku Bima. Akan aku carikan keris yang sangat sakti. Wah, terima kasih adikku Arjuna. Tapi dari mana kamu mendapatkan keris yang sakti itu? Keris sakti itu bernama Kuntawijaya Danu yang dimiliki oleh seorang pertapa. Kamu doakan saja agar aku bisa mendapatkannya. Semoga saja keris itu mempan untuk memotong gigitan anakmu. Aku akan berangkat sekarang. Bima, kamu doakan saja agar aku cepat berhasil. Arjuna telah sampai di tempat pertapa tersebut. Namun dia heran, di tempat itu juga datang seseorang yang mirip dengan wajahnya sendiri. Dan pertapa itu bingung. Keris itu harus diserahkan kepada siapa? Akhirnya diputuskan bahwa mereka berdua harus bertarung. Ternyata yang memenangkan pertarungan adalah orang yang mirip Arjuna. Dia mendapatkan keris dari pertapa tersebut. Dan Arjuna hanya diberi kerangka dari keris itu. Arjuna telah kembali ke Pringgondani dan menemui Bima. Namun dia harus menjelaskan apa yang terjadi pada saat dia menemukan kerangka keris Wijaya Danu. Bima,
Saya berhasil mendapatkan keris Wijayadanu, tapi pada saat itu aku bertemu dengan orang yang wajahnya mirip denganku, sehingga aku bertarung dulu dan aku kalah. Jadi aku hanya mendapatkan kerangka keris Wijayadanu ini. Oh, kenapa Arjuna bisa kalah? Ya, dia memang orang hebat dan kekuatannya sama denganku. Jadi aku tidak tega untuk mengalahkannya. Ini adalah kerangka keris Wijayadanu yang aku dapatkan. Namun kerangka ini tidak sekuat kerisnya. Jika kerisnya bisa untuk memotong kitan si Gatotkaca, tapi kalau kerangka keris ini harus ditempa dulu di kawah Candra di muka, baru kamu bisa memotong kulit kitan Gatotkaca. Baiklah kalau begitu Arjuna, aku akan membawa Gatotkaca ke kawah Candra di muka. Dan di sana aku akan latihan dengan Gatotkaca untuk mengalahkan Prabu Nagapracana. Oke, selamat berjuang Bima dan Gatotkaca. Semoga kalian sukses. Oh iya, satu lagi Bima. Orang yang mirip denganku itu namanya adalah Surya Atmaja. Bilang kepada Gatotkaca, jangan sampai dia bertarung dengan Surya Atmaja. Kalau sampai keris Kuntawijayadanu menancap di dadanya, Gatotkaca akan langsung mati. Itu adalah kelemahan dari Gatotkaca. Bima dan anaknya Gatotkaca telah sampai di kawah Candra di muka. Mereka bersiap untuk mengadakan ritual khitan kepada Gatotkaca. Hei Gatotkaca anakku, meskipun umurmu masih muda, tapi kamu sudah terlihat dewasa. Apakah kamu sudah siap untuk dikhitan? Sudah siap ayahanda. Bagus. Kalau begitu, berbaringlah. Kerangka dari keris Kuntawijayadanu ini akan aku masukkan ke dalam kawah Candra di muka agar tajam dan tidak menyakitimu. Bagaimana Gatotkaca? Apakah rasanya sakit saat gigitan? Tidak ayahanda, rasanya biasa saja, kayak digigit semut. Bahkan ini aja udah kering, dan aku udah bisa main bola lagi nih. Tidak Gatotkaca, ini bukan saatnya untuk main-main. Di kawah Candra di muka ini, kamu aku siapkan untuk berlatih dan bertarung, agar kamu kuat
dan aku persiapkan untuk mengalahkan Prabu Naga Prajana. Bagaimana? Kamu siap untuk berlatih bertarung? Siap, Ayahanda. Saya akan berlatih sebaik mungkin.